belajar ngerakit power, belajar masang transistor pinal kayak ngene iki, tapi mati pora, kobong pora. Jadi hari ini akan kita bahas cara mengukur transistor pinal Sanken itu Toshiba nih, ataupun Sanken ini seperti apa. Jadi bagi pemula terutama yang sudah master, abaikan saja ya, di skip boleh, kalau nggak di skip ya nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Jadi begini, kadang ada teman-teman kita nih yang malu bertanya sama orang gimana caranya mengukur transistor. Nah, tapi daripada malu ya mendingan kita nonton video ini saja, kita bahas sama-sama. Langsung saja kita ke videonya. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Oke, di sini sudah saya siapkan multitester. Multitesternya ini biasa saja, yang model analog, tidak usah yang pakai digital, nanti pusing. Ya, arahkan saja sama skala kali 1, bisa. Untuk mengukur short juga bisa. Jadi kita mengukur hari ini, kita bertutorial sederhana saja. Jadi misalnya di sini ada Sanken 1 set, ada Toshiba 1 set, ada transistor kecil 1 set seperti ini. Jadi akan kita ukur gimana yang masih hidup ataupun bagaimana yang sudah mati. Jadi pertama kali kita singkirkan dulu yang lainnya, kita ke yang paling keren ataupun paling banyak diminati, yaitu Toshiba. Nah ini kita ukur sama-sama tentang Toshiba. Jadi pertama kita ngurusi dulu Toshiba yang masih hidup ataupun bisa dipakai, yaitu di sini Toshiba 2SC. Jadi kita asumsi saja 2SC sama 2SA. Jadi 2SC itu apa, 2SA itu apa. Jadi patokannya di sini ada probe ataupun hitam sama merah, yang ini sudah sama tempatnya. Jadi kita cek dulu kalau 2SA ini di mana. Nah, ini kan tidak hidup ini. Berarti kalau kita balik, berarti probe hitamnya ini menjadi basisnya untuk 2SA. Nah, jadi dua-duanya jalan, tapi jalan tidak short. Kalau short kan full. Nah, ini hanya sedikit saja yang naik, hampir full tapi tidak full. Jadi seperti dioda seperti itu. Jadi 2SC adalah basisnya di minus. Nah, seperti ini. Jadi nek nganggo min mubeng kabeh mlaku loro iki bener, iki 2SA seperti itu. 2SC maksudnya, maaf. Kemudian sekarang 2SA yang pasangannya. Logikanya dia harus basisnya ini di plus. Nah, begini. Apakah dia benar? Nah, ini naik, ini naik. Nah, tapi kalau kita balik seperti ini, dia tidak boleh naik. Ini kok enek bayang-bayang ini. Nah, ini 0. Ini 0. Ini apik ini. Ini apik, tapi nek diwalik basisnya ini plus. Nah, naik tapi tidak konslet. Kalau konslet beda. Jadi untuk 2SA adalah basisnya plus atau merah, kemudian 2SC basisnya min. Nah, seperti tadi. Mudah-mudahan bisa paham. Kalau tidak paham bisa diulang videonya. Kemudian kita berbicara yang modar ini seperti apa. Ini kan hidup, ini hidup. Nah, anggap sekarang kita yang posisi modar ataupun mati. Jadi kalau mati ini seperti ini. Ini salah satu contoh transistor yang sudah mati, merek Toshiba. Ini nyambung. Pinggir sama pinggir nyambung, sama tengah nyambung. Kiri kanan nyambung. Kiri kanan nyambung, tengah pinggir nyambung. Ini sudah konslet. Jadi sama. Jadi rata-rata yang sudah seperti ini jadinya konslet. Jadi jika sudah punya transistor yang seperti ini, yang diukur semuanya nyambung, ya jangan dipasang, nanti judulnya malah kobong kebul-kebul perangkat kalian. Seperti itu. Jadi sama ini, seperti ini. Jadi ini buang saja. Oke. Kemudian sama seperti Sanken sekarang. Sekarang kita berbicara Sanken. Jadi Sanken itu ada yang SC, 2SC sama dengan 2SA. Sama dengan yang punya Toshiba seperti ini, cuman beda bentuknya saja, ngukurnya juga sama. Kalau 2SC nanti setrumnya min yang masuk, kalau yang 2SA setrumnya plus, hanya seperti itu saja. Nah, jadi kebetulan yang ini
ini sudah koit, ini misalnya 2SC, ini harusnya kan ini min, tapi ini kemungkinan buntang itu mati semuanya, jadi kiri kanan sudah koit. Nah ya kalau udah seperti ini dia harus dipakai lagi ini. Nah sekarang yang versi kecil, yang ini Toshiba, tapi Toshiba kecil. Ini dari jenis serinya juga sama dia. Bentar, kalau serinya untuk ini kok jadi nggak kelihatan ini. Kalau yang model ini jenis A dan juga jenis C gitu aja. Jadi judulnya sih sama, seperti ini C, ini A. Jadi yang sini 2 SC, 2 SA, ya sama, cuman beda duanya saja, ini A dan C. Jadi coba kita cek, kita ukur apakah di bagian yang C nya ini apa namanya, basisnya ini plus apa min. Jadi coba kita ukur di sini. Nah tetap dia kalau yang C itu min. Nah seperti ini, dia akan naik satu dan satunya naik, itu yang C. Nah, kemudian jika kita balik ya tidak boleh ada, seperti itu. Jadi kuncinya sekarang di C. Kemudian yang bagian A, karena yang C tadi adalah min, berarti yang A ini adalah plus. Jadi jika kita ukur yang A ini, kita satukan di sini yang merah, ini harusnya jalan. Nah seperti ini, di sini juga jalan. Nah ini bolak-balik jalan. Tetapi kalau kita balik di perobohnya seperti ini, dia tidak boleh ada yang jalan sama sekali. Jadi intinya transistor ini masih hidup seperti dioda 2 biji seperti itu. Ini dengan ini dengan tengah, ini dengan pinggir. Nah seperti itu. Kalau di bolak-balik lainnya harusnya kosong. Jadi seperti ini kalau sudah seperti ini ya kita cek seperti ini jalan, ini jalan. Itu yang lainnya tidak boleh ada, nah, harus kosong semuanya ataupun tidak terhubung. Nah, jadi ini masih hidup. Jadi seperti itu cara mengukurnya. Jadi mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami dan dipengerti bagi kalian tentang ya terutama transistor seperti ini. Berbeda dengan PET sobat. Jadi hari ini kita akan mengukur sudah beberapa transistor. Yang terakhir adalah PET. PET ini biasanya 40 nano, 40N, 60 gitu seperti itu. Jadi akan kita coba cara mengukur PET yang sering sekali juga digunakan di sebuah transistor. Nah, jadi begini. Nah, jadi kalau sudah ini jalan semuanya seperti ini, kiri kanan atas bawah nih. Kalau PET ini sudah dual, sama seperti transistor lain, kalau sudah konslet ya sudah dual. Jadi mari kita cek yang masih hidup seperti apa. Jadi kalau yang masih hidup ini seperti ini posisinya seperti ini. Nah, PET-nya. Jadi kita ukur, dia hanya satu yang nyambung. Ini kosong, kita balik, ini masuk. Nah ini tidak. Jadi kalau PET cuma satu biji seperti ini, 1 kosong. Nah seperti itu. Nih hanya satu ini. Terkadang kalau dibolak-balik untuk PET nyala, kadang tidak, kadang nyala. Tapi kalau sudah kita konsletkan seperti ini, biasanya nanti hanya satu saja, yang sebaliknya tidak mau menyala. Nah kalau sudah mau menyala terus-terusan, berarti kemungkinan sudah konslet ini. Jadi kalau PET cuma satu kita ukur, nah seperti ini. Nah satunya tidak ada. Ini untuk PET ataupun transistor PET. Jadi mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami, dimengerti tentang pengukuran kapasitor. Jadi yang malu bertanya bisa melihat video ini, kalian tanpa bertanya kawan kalian, tapi sudah bisa mengukur PET ataupun transistor final sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar. Kita sama-sama belajar dunia servis elektronik. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Mantap.